Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safety Fajriana Lestari, Prodi Ilmu Hadis, akan sedikit memaparkan hasil PPT saya dari mata kuliah pengantar studi Islam yang bertema Islam dalam Bingkai Sejarah. Baik, langsung saja. Latar belakang sejarah etimologis. Asal utus kata lugawi, kata Islam berasal dari bahasa Arab salima yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk aslama yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh kepada Allah. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Sedangkan secara terminologis, istilah maknawi dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu, berintikan tauhid atau keesaan Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir, dan berlaku bagi seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Baik, lanjut kepada pembahasan, yaitu ada 4 poin penting. Yang pertama, Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Agama Islam pertama kali lahir di negara Arab, di mana kedatangannya diawali dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasul. Terdapat 2 pendapat populer tentang awal dimulainya sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sejarah Islam dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan yang kedua adalah Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, yaitu perselisihan itu diawali dari masalah penentuan orang yang berhak menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu pengganti Umar bin Al-Khattab adalah Utsman bin Affan yang memerintah antara tahun 644 sampai 656 Masehi. Pada masanya, perluasan wilayah juga terus dilakukan termasuk ke Turki, Siprus, dan Afrika Utara. Dan yang ketiga, Islam pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pemerintahan Islam dipegang oleh Daulah Umayyah dengan khalifah pertamanya bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti ini mencapai titik kejayaannya di masa Al-Walid, yaitu pada 715 Masehi. Dalam dinasti ini ada sosok religius yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, yaitu Umar bin Abd al-Aziz. Dan yang terakhir adalah Islam pada periode pertengahan dan modern. Periode ini ditandai dengan kemunduran total kekuasaan Islam di Baghdad. Pemberontakan ini mulai muncul di mana-mana. Muncul dinasti Umayyah, yaitu periode kedua di Spanyol yang diproklamirkan oleh Abd al-Rahman al-Dakhil. Jadi kesimpulannya, pada masa di Madinah inilah Nabi Muhammad SAW mampu menerapkan gagasan Al-Quran secara maksimal. Dan di Madinah juga Nabi Muhammad mampu membentuk komunitas ummah yang terbentuk oleh suatu ideologi bersama. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.